Renungan Harian Katolik, Selasa 19 Juli 2022. Kerinduan kembali kepada Allah. Persaudaraan rohani di dalam Yesus Kristus. Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Mika. Ya Tuhan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba, di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub, dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kerinduan kembali kepada Allah. Permohonan Mika kepada Allah. Mika memanjatkan doa agar Allah berkenan mengembalakan umatnya dengan tongkatnya. Tongkat yang digunakan gembala adalah alat membantu berjalan di tanah yang sulit dilalui, dan juga sebagai senjata melindungi kawanan domba dari serangan binatang buas. Mika juga memohon agar Allah menurunkan kuasa-Nya seperti di masa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Ada kerinduan mendalam Mika agar bangsanya kembali hidup aman, damai, dan sejahtera di dalam kasih Allah. Mika sungguh bersyukur bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Sabar kepada umat-Nya. Bangsanya yang berulang kali berbuat dosa selalu diampuni oleh Allah. Mika berjanji membawa bangsa itu kembali ke jalan kebenaran Allah. Allah Maha Pengampun, jangan ragu, kembalilah kepadanya. Jika kita sekali dua kali berbuat salah dan mengecewakan seseorang, mungkin orang itu mau memaafkan kita. Namun bagaimana jika kita berulang kali berbuat salah dan mengecewakannya? Kemungkinan besar orang itu tidak mau lagi memaafkan dan tidak lagi percaya kepada kita. Tingkat kesabaran manusia memang berbeda-beda. Ada yang pendek kesabarannya, mudah sekali marah. Ada yang sedang, dan ada yang mampu panjang sabar. Namun hanya Allah yang Maha Sabar.
Oleh karena itu, Ia selalu mengampuni orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Seberat apapun dosa kita selalu dapat kembali kepada Allah untuk memohon pengampunannya. Allah begitu bahagia mendapatkan dombanya yang tersesat pulang ke rumahnya. Jadi janganlah kita menyerah akan keterburukan dosa. Jangan sampai kita berpikir tidak ada jalan untuk kembali pulang, atau merasa terlalu kotor, tidak ada harapan kembali bersih. Sejauh apapun kita salah jalan, berputarlah 180 derajat dan kembalilah menyusuri jalan pulang. Renungan Bacaan Injil. Persaudaraan rohani di dalam Yesus Kristus. Saudara jasmani dan saudara rohani. Jawaban Yesus atas pemberitahuan seseorang, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau," cukup mencengangkan. Yesus terkesan kurang menghargai ibu dan saudara-saudara kandungnya yang mempunyai hubungan darah. Namun sesungguhnya, Yesus tetap menghargai ibu bapanya yang secara hubungan darah itu, dengan tetap hidup di dalam asuhan kedua orang tuanya itu. Jawaban Yesus itu sesungguhnya lebih menekankan kepada aspek relasi rohani. Bapa Yesus yang sesungguhnya adalah Allah Bapa di surga. Jadi siapapun yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga, dia adalah saudara, saudari, dan ibu Yesus. Sedangkan Bunda Maria mempunyai hubungan darah dan juga sangat menuruti kehendak Allah. Maka Bunda Maria sungguh adalah ibu Yesus. Persaudaraan rohani. Kita yang percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Allah Bapa layak disebut saudara Yesus. Implikasinya, kita sesama orang percaya adalah saudara seiman. Kita semua bersaudara di dalam Yesus. Ikatan persaudaraan secara rohani ini akan semakin kuat jika setiap dari kita menghayati setiap firman Yesus, seperti perintah hukum cinta kasih, mengasihi Allah Bapa, dan mengasihi sesama kita. Persaudaraan secara rohani yang intim tidak kalah dengan persaudaraan secara jasmani. Bersaudara secara rohani memampukan kita saling memperhatikan, saling membantu, dan saling menguatkan. Ikatan persaudaraan rohani sebagai satu tubuh. Ikatan persaudaraan rohani yang solid sesuai dengan firman Yesus, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Masing-masing anggota tubuh tidak bergerak sendiri-sendiri sesuai keinginan masing-masing, namun bergerak seirama dan saling bekerja sama sesuai perintah Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus. Maka sebagai anggota tubuh Yesus, kita harus selalu mengikuti kehendak-Nya dan bersikap saling menghargai, saling menolong, saling memperhatikan dengan anggota tubuh lainnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, maafkanlah kami yang terus-menerus berbuat dosa dan mengecewakan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadamu. Kami sungguh percaya kepadamu dan mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau bersatu di dalam Engkau. Bersama dengan saudara seiman, kami mau saling memperhatikan, saling membantu, dan saling menguatkan satu sama lain. Amin.